Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Cek, cek. Oke, mungkin kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada web atau terkait dengan monitoring terkait dengan tugas praktikum untuk tugas pertama ini. Pada hari ini, tanggal 2 November 2025, hari Minggu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan instruksi untuk tugas kedua, informasi yang berkembang juga, update-update apa saja yang saya dapatkan dari pihak UT. Mungkin yang pertama terkait dengan, jadi untuk tugas pertama ini, terkait ini untuk informasi untuk Bapak Ibu semuanya, untuk tugas pertama ini terkait dengan pengumpulannya itu sepertinya diperpanjang sampai tanggal 8 kalau nggak salah. Jadi ada toleransi apa perpanjangan waktu untuk tugas pertama, namun tugas kedua tetap mulai hari Senin besok bisa mulai dikerjakan. Nah, ini kenapa tugas satu itu diperpanjang? Karena ada itu apa karena ada terkait dengan keterlambatan terkait dengan surat dari pihak UT. Jadi mempertimbangkan tersebut dari pimpinan dari pihak UT itu ternyata mempertimbangkan untuk sepertinya diperpanjang sampai tanggal 8. Jadi untuk besok itu Bapak Ibu masih bisa mengumpulkan untuk terkait dengan tugas pertama, namun tugas kedua juga mulai jalan karena tugas kedua itu sudah mulai dibuka per hari Senin besok. Nah, itu informasi pertama yang saya dapatkan terkait dengan pengumpulan untuk tugas praktikum pertama. Terus terkait dengan tugas praktikum kedua itu akan dilakukan per tanggal 3 besok, selama 2 minggu berarti, 3 November sampai kurang lebih tanggal 15, selama dua minggu. Kalau kita menghitung apa urutan itu ya, urutan terkait dengan urutan tugas praktikumnya kan 2 minggu. Jadi uh, untuk tugas dua, praktikum dua itu dari mulai tanggal 3 sampai tanggal 15. Namun kalau tugas satu itu ada perpanjangan sampai tanggal 8 atau 9 uh, November seperti itu. Nah, terkait dengan tugas untuk surat itu Bapak Ibu silahkan kalau ada yang belum mendapatkan surat namanya itu belum tercantum di surat, silahkan di follow up lagi dengan cara yang sudah saya share di grup untuk melalui link yang sudah saya share di grup tadi. Silahkan bisa di follow up. Untuk surat itu ternyata bunyinya tuh dari Oktober sampai Desember atau November. Jadi sebenarnya suratnya itu kalau dilihat-lihat itu bisa untuk tugas satu, 2, dan 3, tugas praktikum satu, 2, dan 3. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mempertimbangkan itu bahwa terkait dengan surat ternyata kemungkinan itu satu surat untuk 3 tugas tadi. Nah, saya izin share untuk saya sharing untuk gambaran untuk tugas 3 besok, tugas praktikum kedua, maaf. Oke. Jadi untuk tugas praktik 2 itu Bapak Ibu akan temanya itu penerapan fungsi manajemen dan kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi nanti untuk untuk tugas kedua silahkan Bapak Ibu bisa fokus ke pemerintah desa atau pemerintah kecamatan atau dinas ataupun misalnya yang ada di uh, pelayanan di sektor pemerintahan, misalnya sekolah ataupun rumah sakit itu masih bisa sebenarnya. Jadi silahkan ke arah situ saja. Kalau saya sarankan bisa ke arah desa karena terkait dengan perizinannya itu biasanya lebih mudah seperti itu. Nah, terkait dengan mahasiswa itu nanti atau Bapak Ibu nanti akan mengobservasi terkait dengan kinerja dari organisasi pemerintah tersebut.
yang ada 3 tahapan atau 3 tingkatan, uh, atau ada 3 objektif ya maaf, yang akan dilihat. Yang pertama adalah mengidentifikasi penerapan fungsi manajemen, dilihat terkait dengan bagaimana sih dari dinas-dinas atau badan-badan tersebut itu melakukan perencanaan programnya, mengorganisasikan terkait dengan organisasinya itu seperti apa, bagaimana mereka melaksanakan program yang sudah direncanakan, terus bagaimana mereka mengawasi program yang dilakukan atau yang sedang dilakukan. Nah, yang kedua adalah kualitas kepemimpinan. Jadi ini melihat bagaimana sih kualitas kepemimpinan dan penerapan asas-asas manajemen pemerintah yang ada di pemerintahan. Misalnya di lingkup pemimpin itu kan ada 3 itu ya, ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah moderat, kalau nggak salah moderat, terus terkait dengan maaf, bikin mute dulu ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi terkait dengan kualitas kepemimpinan, bagaimana sih gaya kepemimpinannya? Apakah ada yang partisipatif, yang dia mengikuti atau ikut serta dalam pelaksanaan programnya seperti itu, atau dia sifatnya itu hierarkisnya sangat kuat, diktatorat seperti itu, yang mendelegasikan semuanya ke stafnya, atau terkait dengan gaya kepemimpinan yang lain seperti itu. Dan yang ketiga adalah mengkaji keterkaitan manajemen pusat dan daerah dan faktor internal dan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja. Jadi harus melihat terkait dengan ada nggak sih dari apa ada nggak sih atau ada atau tidak terkait dengan pelaksanaan program itu di dinas-dinas tersebut atau di badan-badan tersebut itu dipengaruhi dari faktor internal ataupun eksternal. Nah, nanti untuk tahapannya Bapak Ibu sekalian ada yang pertama terkait dengan pemilihan lokasi praktik. Jadi silakan, sebenarnya kalau lokasinya praktik di tugas 1, 2, 3 itu sama nggak masalah, asal kalau misalnya itu memang dari pemerintah daerah atau pemerintah uh, desa, atau kalau kecamatan itu masih boleh, terus dinas itu juga boleh, ataupun badan-badan di bawah naungan pemerintah, misalnya sekolah ataupun uh, rumah sakit, contohnya seperti itu masih bisa. Nah, yang kedua adalah studi literatur. Nah, ini yang dua ini Bapak Ibu bisa lakukan terlebih dahulu atau menyicil. Jadi Bapak Ibu silakan membaca untuk fungsi manajemen itu ada di sesi ketiga, modul keempat. Terus sistem manajemen di pusat, daerah, kecamatan atau desa atau yang lain itu di modul 5 atau di sesi kelima, dan prinsip kepemimpinan maaf dan asas manajemen itu di modul 6. Nah, ini Bapak Ibu untuk studi literatur awal bisa dilakukan terlebih dahulu. Lalu ada pengumpulan datanya, tahapan pengumpulan data, ada 3 tahapan setidaknya yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah observasi, berarti melihat terkait dengan pelaksanaan programnya seperti apa sih di lapangan, seperti itu. Gaya kepemimpinannya seperti apa sih di lapangan, seperti itu. Terus yang kedua adalah wawancara informal dengan pegawai terkait dengan pemimpin, atau proses terkait dengan proses kerjanya, pengambilan keputusan dan pengawasan dari program yang dijalankan. Terus ada kajian dokumen, itu Bapak Ibu bisa melihat, kalau ini di desa biasanya itu ada RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dan Restra kalau itu biasanya di pemerintah desa juga ada, di pemerintah kecamatan, di pemerintah kabupaten itu pasti ada. Tapi kalau di dinas itu biasanya namanya SOP. SOP, laporan evaluasi kinerja, serta SK dan lain-lain, surat-surat yang lain. Terus terkait dengan analisisnya, ada setidaknya 4 analisis yang Bapak Ibu bisa nanti lakukan. Yang pertama adalah fungsi manajemen. Apakah manajemen dalam pelaksanaan, dalam pengelolaan badan atau dinas tersebut sudah optimal atau belum. Misalnya, oh ternyata terkait dengan pelaksanaan program, terkait dengan waktunya seringkali molor, misal seperti itu. Jadi kan manajemen waktu kan itu yang jadi PR, menjadi masalah. Nah, itu bisa dianalisis di situ. Terus evaluasi gaya kepemimpinan. Apakah gaya kepemimpinannya itu transformatif, yang progresif,
seperti itu yang memiliki mengedepankan terkait dengan inovasi, misalnya seperti itu, atau partisipatif yang yang ikut serta dalam pelaksanaan setiap program, atau otoriter dan lain-lain. Otoriter tuh yang hierarki tadi, yang semuanya tuh harus dikontrol sama pemimpin, misalnya seperti itu. Terus ada identifikasi peran asas manajemen, bagaimana sih efisiensinya, efektivitasnya, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di badan ataupun di dinasnya, di pemerintah desanya atau di dinas-dinasnya itu. Selanjutnya, nilai dampak faktor internal, apakah ada nggak sih faktor internal yang mendukung program atau yang menjadi hambatan? Misalnya baik dari sumber daya manusia, oh ternyata misalnya Bapak Ibu dalam wawancara menemukan bahwa sumber daya manusianya itu secara kuantitas, maaf, kuantitas secara jumlahnya itu masih kurang. Nah, itu kan menjadi faktor internal yang menghambat terkait dengan pelaksanaan program atau pelaksanaan kebijakan kalau di lingkup pemerintahan desa. Atau faktor eksternalnya, misalnya oh terkait dengan dalam pelaksanaan program, misalnya ini pelaksanaan program imunisasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan juga pemerintah desa, ternyata ada masalah terkait dengan akses terkait dengan ekonomi lokalnya yang belum settle atau belum optimal. Jadi atau terkait dengan tingkat literasinya seperti itu misalnya. Nah, itu yang menyebabkan atensi terkait dengan program imunisasi imunisasi itu menjadi masih rendah. Bisa seperti itu. Itu bisa dilihat sebagai faktor eksternal. Terus dalam penyusunan laporannya nanti strukturnya itu sebenarnya sama dengan yang laporan di sesi atau di laporan tugas pertama, yaitu ada pendahuluan, ada 4 bagian: latar belakang, rumusan masalah, tujuan praktik, metode pengumpulan data. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu bisa mulai cicil di sini terkait dengan 2 bagian ini, pendahuluan sama tinjauan teori. Tinjauan teorinya itu harus melihat fungsi manajemen pemerintahan, kepemimpinan dalam pemerintahan, dan asas-asas dalam manajemen pemerintahan. Nah, 2 bagian ini itu sebenarnya Bapak Ibu bisa lakukan tanpa turun langsung dulu ke lapangan. Bersama mungkin nanti di bagian yang ketiga, profil instansi pemerintah. Tapi kalau profil instansi pemerintah itu biasanya kalau struktur organisasi itu nanti biasanya harus kita tanyakan dulu ke narasumbernya. Jadi 1, 2 ini biasanya bisa di Bapak Ibu lakukan terlebih dahulu melalui membaca ataupun melalui studi literatur. Selanjutnya, kalau di profil instansi itu ada nama dan jenis instansi yang Bapak Ibu lakukan atau yang Bapak Ibu gunakan sebagai sampelnya atau sebagai informannya, terus struktur organisasi, program atau kegiatan utamanya seperti apa saja. Yang keempat, hasil observasi dan wawancara itu melihat terkait dengan fungsi manajemen, pelaksanaan fungsi manajemen, gaya kepemimpinan, serta fungsi peran atau asas fungsi manajemennya itu sendiri. Terus yang ketiga, analisis dan temuan. Ini akan melihat pada 3 bagian. Yang pertama, aktivitas perencanaan dan pengawasannya dari program yang sudah ada. Terus kendala internal dan eksternal dari setiap badan atau dinasnya itu seperti apa. Serta implikasi terhadap pelayanan publik. Nah, di rekomendasi itu Bapak Ibu ada 3 bagian yang harus ada. Yang pertama adalah perbaikan sistem manajemen. Misalnya harus ada perbaikan atau penambahan terkait dengan uh, kuantitas pegawai, misalnya seperti itu. Jumlah pegawai harus ditambah, misalnya kayak gitu. Itu kan perbaikan sistem manajemen. Terus peningkatan kapasitas kepemimpinan, apakah perlu adanya training kepemimpinan, misalnya seperti itu. Terus penerapan prinsip good governance, bagaimana sih transparansinya, misalnya peningkatan transparansi dengan press release, misalnya seperti itu. Jadi rekomendasinya bisa dijelaskan juga, serta penutup itu ada 2 hal, kesimpulan dan saran. Nah, untuk lampiran itu ada dokumen pendukung, misalnya scan surat surat tugas atau izin, nanti ini sendiri ya. Misalnya terkait dengan scan laporan apa itu bisa digunakan. Hasil observasi berarti foto, foto observasi, wawancara dan foto lapangan, serta surat tugas atau izin, surat izinnya. Nah, untuk surat tugas atau izin nanti mungkin uh,
Bapak Ibu bisa di follow up lagi aja melalui link yang sudah saya share, diisi lagi seperti itu. Karena eh, ya kelemahannya itu satu, itu yang harus kita akui, itu pembuatan surat izinnya tuh masih kolektif. Jadi nunggu beberapa jumlah orang baru diproses seperti itu. Itu agak lamanya di situ memang. Seperti itu. Nah, untuk pemaparannya seperti itu, kira-kira dari Bapak Ibu semua, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan terkait dengan ini, terkait dengan pelaksanaan tutorial sesi kedua. Silakan. Atau terkait dengan tutorial sesi pertama, tutorial tugas praktikum sesi kedua, maaf. Atau ada yang masih bingung terkait dengan tugas praktikum sesi pertamanya, silakan kalau mau ditanyakan. Jadi sekali lagi saya infokan terkait dengan arahnya ya untuk tugas praktikum sesi pertama itu sepertinya dari ini yang sudah saya share kemarin di hari Sabtu itu arahnya bahwa terkait dengan pelaksanaan pengumpulan atau deadline pengumpulan tugas praktikum sesi pertama itu sepertinya diundur atau digeser sampai tanggal 8 atau 9. Namun mulai hari Senin besok tugas eh, praktikum sesi kedua itu sudah mulai bisa dibuka. Jadi sebenarnya tumbang apa untuk sesi kedua normal mulainya mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 6 15 16. Nah, cuma nanti untuk pelaksanaan tugas tutorial praktikum yang pertama itu sampai deadline-nya sampai tanggal 8 atau 9. Itu informasi yang saya dapatkan kemarin terkait dengan pelaksanaan pengumpulan tugas tutorial sesi pertama. Maaf, praktikum sesi pertama. Izin bertanya Pak, untuk observasi uh, apakah langsung atau online? Observasi itu bisa langsung, bisa untuk observasi sebenarnya bisa langsung, bisa online. Cuma asal ada buktinya. Jadi kalau saya sarankan lebih bagus kalau misalnya bisa langsung silahkan. Namun kalau misalnya terkendala waktu dan juga tempat yang jauh dan lain-lain, bisa secara online asal didokumentasikan seperti itu. Jadi asal ada buktinya sih nggak masalah Bapak Ibu. Terus hal itu juga wawancara juga Bapak Ibu. Jadi wawancara juga bisa melalui online juga. Jadi tidak perlu kalau misalnya terdapat kendala waktu dan juga tempat yang belum memungkinkan bisa melalui online juga seperti itu. Asal didokumentasikan. Jadi yang penting terdokumentasi itu. Tuh Bapak Ibu silakan ada yang mau tanyakan lagi? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan tentang ini, tentang tugas praktikum pertama ataupun yang kedua. Untuk surat izin, saya sudah pernah coba untuk advokasi melalui langsung di grup dan juga WA ke pimpinan di UT, tapi ternyata mereka menghendaki untuk terpadu melalui link yang sudah saya share sebelumnya. Jadi ya itu terkait dengan surat. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ditanyakan, saya masih belum tahu terkait dengan selesainya itu kapan karena itu dari UT-nya langsung. Itu terjadi juga di tutor yang lain juga. Di tutor yang lain juga menanyakan terkait dengan surat itu kapan bisa selesai. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang ditanyakan lagi. Untuk Zoom ini sudah saya rekam, jadi nanti misalnya kalau Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan dan bingung, misalnya butuh materi atau penjelasan lagi, silakan bisa dicek lagi, nanti saya kirimkan linknya. Silakan.
Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa melalui langsung chat ataupun raise hand terkait dengan tugas tutorial, tugas praktikum pertama ataupun yang kedua. Kalau misalnya Bapak Ibu juga sudah buat tugas praktikum pertama, cuma masih belum yakin, sudah selesai tapi belum yakin, silahkan dikirimkan ke saya dulu. Kalau mau dicek, silahkan nanti saya coba cek. Kalau misalnya sudah oke, silahkan dari saya, silahkan bisa disubmit. Itu. Silakan, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait dengan pelaksanaan tutorial ini? Untuk presensi, link presensi berikut saya kirimkan di chat ini, chat chat terkait dengan ini, chat Zoom sekaligus di grup juga saya share. Berikut presensinya, Bapak Ibu bisa bisa gunakan screenshot untuk sebagai buktinya. Silakan, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan pelaksanaan tugas praktikumnya? Terkait dengan lokasi atau lokasi praktikum, sekali lagi saya sarankan Bapak Ibu, misalnya lebih dekat dengan domisili terkait dengan desa, misalnya seperti itu, bisa ke arah desa, pemerintah desa, ataupun misalnya Bapak Ibu bekerja di dinas tertentu, juga bisa ke dinasnya itu juga nggak masalah. Karena biasanya kalau misalnya Bapak Ibu di tempat kerjanya sendiri, itu terkait dengan perizinannya lebih mudah. Di desa juga biasanya lebih mudah kalau ketimbang kalau di pemerintah kecamatan ataupun di pemerintah kabupaten ataupun di dinas yang Bapak Ibu belum bekerja di sana. Jadi saya sarankan untuk lebih kemudahan terkait dengan perizinan bisa ke pemerintah desa ataupun ke tempat Bapak Ibu bekerja selama itu di bawah pemerintahan, di bawah lingkup pemerintahan. Misalnya kalaupun di sekolah sekolah negeri misalnya seperti itu boleh, atau misalnya di rumah sakit daerah misalnya itu juga masih boleh. Itu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi, silakan, terkait dengan pelaksanaan tugas praktikum pertama atau tugas praktikum kedua, silakan. Silakan untuk presensi nanti bisa dilampirkan bukti apa screenshot yang sudah saya kirimkan itu sebagai bukti pelaksanaan tugas. Mungkin apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu semua? Kalau misalnya pun ada yang mau ditanyakan lagi tapi di luar kelas juga atau di luar waktu kelas, silakan Bapak Ibu juga bisa WA ke saya secara langsung nggak masalah. Mungkin itu dulu Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan web hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan dan juga sikap saya yang belum berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.